Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda ko intak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Katanya Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Maka maksudnya Santo Paulus adalah dia sudah pernah mengalami semua situasi itu, yang baik dan yang terlihat buruk. Kadang dia merasa di atas, kadang dia merasa di bawah, yang paling rendah itu. Tapi di dalam surat ini dia menjelaskan bahwa di dalam situasi manapun Tuhan itu berada. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semua itu bisa ditanggung selama Dia itu ada, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berada dan memberi kekuatan kepada orangnya. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberitahu kita bahwa itu situasi yang normal. Maka ordinary aja itu. Bahwa kita mengalami yang menjadi di atas, berada di atas dan berada di bawah, mengalami kesulitan atau mengalami keenakan gitu. Dan kemudian dia menunjukkan kepada kita, Santo Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap kita terhadap semua itu, yaitu kita harus tetap orang optimis. Dan renungan ini tentang optimisme, renungan atas bacaan-bacaan yang ada di dalam misa di dalam minggu ke-28 dalam masa biasa. Kita optimis, tapi optimisme kita bukan sekedar optimisme rasa manis-manis aja. Itu yang disebut oleh Santo Josemaria. Katanya, Christian optimism is not a sugary optimism. Dalam bahasa Inggris, ya sudah diterjemahkan dari yang Spanyol. Optimisme Kristen itu, optimismenya seorang Kristiani, bukanlah optimisme yang manis, yang manis-manis, yang rasa manis aja. Tapi realitasnya itu tidak baik. Maka optimisme Kristen itu dasarnya adalah realitas yang baik. Maka kita optimis karena memang ada sesuatu yang baik di masa depan kita. Itu maksudnya optimisme yang sungguh, yaitu optimisme Kristen. Optimisme Kristen bukanlah optimisme yang manis. Juga bukan hanya keyakinan manusia bahwa segala sesuatu akan menjadi baik-baik saja. Keyakinan tanpa dasarnya, tanpa buktinya. Tapi kalau orang Kristen yang percaya
bahwa SMA itu baik, itu ada alasannya. Ini adalah optimisme yang berakar pada kesadaran dan berakar dari kebebasan kita. Kita memilih jalan ini. Dan dalam pengetahuan pasti kita dikuatkan, bahwa kita dikuatkan oleh kasih karunia Allah, oleh rahmat dari Allah. Ini adalah optimisme yang menuntun kita. Dan itu membuat kita menjadi mandiri, di dalam pilihan dan tindakan kita. Berjuang untuk menanggapi setiap saat panggilan dari Tuhan. Semua yang termasuk kehendaknya Tuhan. Ini disebut oleh Santo Josemaria di dalam bukunya Forge, nomor 659. Maka katanya juga, katanya Christian optimism is not a sugary optimism. Maka optimisme kita itu bukan rasa manis-manis aja. Juga dia mengatakan bahwa pikiran kita itu berlayang ke surga. Memang kita berpikir tentang surga itu, bermimpi, mencita-citakan surga. Pikiran kita berlayang ke surga, tetapi kaki kita tetap menyentuh tanah dan tetap berjalan di atas bumi. Maksudnya kita tidak meninggalkan bumi ini. Saat sama kita memikirkan surga itu. We have our heads in heaven, but our feet firmly planted on the ground, yang Inggrisnya. We have our heads in heaven, but our feet firmly planted on the ground. Demikian Santo Josemaria menggambarkan sikap yang kita harus memiliki terhadap semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pikiran kita ada di surga. Maksudnya kita tidak takut karena kita tahu bahwa kita didukung oleh surga, dibantu oleh surga. Tapi saat sama, kita melaksanakan segala sesuatu yang termasuk kemampuan kita untuk memecahkan masalah yang ada. Kita harus mencari solusinya. Maka seorang Kristen bukanlah orang yang terus-menerus berpikir tentang surga sehingga selalu menantikan solusi dari surga. Maksudnya surga itu turun untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Menyelesaikan problemnya. Tidak. Seorang Kristen yang optimis tetap bekerja, tetap mencari solusi. Dan walaupun itu susah, dia tahu bahwa akhirnya jawaban dari Tuhan itu akan datang. Optimisme manis itu membuat orang berlayang-layang tanpa membumi. Tapi optimisme Kristen yang sungguh, yang realistis, membumi. Sambil memperhatikan realitas surgawi, tetap memperhatikan realitas-realitas duniawi. Dengan tidak berpikir hanya yang duniawi, tapi saat sama yang surgawi. Karena seperti yang dikatakan oleh Santo Josemaria, kita bukanlah seorang malaikat. Kita adalah manusia. Dan manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles, manusia dalam kehidupannya di bumi ini harus melaksanakan sesuatu atau tidak bisa melaksanakan sesuatu tanpa badannya. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan segala sesuatu dengan badan kita, karena itu adalah kodrati bagi kita. Oleh karena itu, we have our heads in heaven, but our feet firmly on the ground. Dengan jiwa yang spiritual ini, dan yang dikasih rahmat oleh Tuhan, kita bisa berlayang ke surga. Tapi, karena kita masih hidup di bumi ini, kaki kita tetap menyentuh tanah dan tetap berjalan di atas bumi. Kemarin itu saya mengisi webinar yang diorganisasi oleh kelompok mahasiswa. Maka ada mahasiswa di seluruh Indonesia sampai Medan dan di mana-mana itu. Mereka minta saya membahas topik critical thinking. Menjadi kritis itu, menurut saya, ada dua artinya. Satu artinya menjadi kritis adalah membongkar semua pernyataan yang ada.
dan terus membongkarnya tanpa menawarkan alternatif. Nah, orang yang mengikuti arti ini atau menyesuaikan kehidupannya dengan arti ini terlihat anarkis dan mungkin bisa sedikit gila. Ya, membongkar semuanya tanpa membangun itu tidak ada artinya, tidak bermakna kan. Tapi arti keduanya adalah menjadi orang yang berpikir dulu baru bertindak. Itu beda. Karena dia berpikir dulu, mempertimbangkan segala sesuatu, baru kasih solusi. Dia memberi alternatif kalau ada masalah di dalam satu alternatif, satu jalan. Bukan maksudnya bahwa kita menunda-nunda keputusan. Kalau kita memikirkan sesuatu kan, ditunda keputusannya, walaupun keputusan itu mendadak harus diambil, sehingga kita tidak mengakui tanggung jawab kita atas hal tersebut kalau kita menunda-nunda keputusan kita kan. Maka orang yang berpikir kritis, yang pertama, kasih waktu untuk mempertimbangkan apa yang dia harus melaksanakan dalam situasi tertentu. Itu yang pertama, kasih waktu untuk mempertimbangkan halnya. Yang kedua, dia mengambil keputusan dan bertindak tepat waktu. Dia tidak menunda-nunda karena dia sudah tahu, dia sudah mempertimbangkannya. Langsung dia ambil kesimpulan. Dan yang ketiga, dia mengambil kesimpulan dan bertindak sesuai dengan kesimpulan itu. Dan yang ketiga, dia tidak membongkar saja, melainkan mencari alternatif, membangun supaya dirinya itu semakin lama semakin baik, semakin kuat. Struktur kehidupannya itu menjadi bermakna dan bermanfaat bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Demikian juga dalam soal menjadi orang optimis. Ambisi kita tetap ada. Oke? Optimisme itu membuat kita menjadi ambitious. Sehingga kita mencita-citakan yang terbaik. Itu optimisme yang realistis. Optimisme yang realistis tetap ada ambisinya dan mencita-citakan yang terbaik. Dan saat sama, kita sadar atas keterbatasan kita sendiri. Maka keterbatasan itu real. Ya, bukan keterbatasan subjektif dan pesimistis itu dibuang. Jangan memperhatikan pikiran-pikiran itu. Godaan-godaan itu yang bahwa kita tidak mampu. Ada banyak hal yang kita mampu melaksanakan. Maka jangan membuang kesempatan itu hanya karena kita merasa secara subjektif tidak mampu. Okay? Keterbatasan real itu harus diakui. Sehingga tiap pilihan kita adalah pilihan yang terbaik, ambisius dan mungkin. Okay? Terbaik, ambisius tetap ambisius, dan mungkin. Bukan sesuatu yang mustahil. Kan? Nah, mungkin. Oleh karena itu katanya Aristoteles, semua orang ya, itu diambil oleh juga gereja Katolik. Kan? Karena Santo Thomas Aquino yang menjelaskannya juga menerima ini. Konsep golden mean menurut Aristoteles. Ya. Yang rata-rata katanya itu secara langsung, terjemahan langsungnya adalah rata-rata emas. Dan kadang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai jalan tengah. Okay? Maka kalau yang jalan tengah itu, kalau yang kirinya itu 0 dan kanannya itu 10, maka jalan tengahnya itu adalah 5. Benar. Tapi itu bukan maksudnya Aristoteles dan Thomas Aquino. Kalau itu yang jalan tengah itu yang terbaik. Bukan setengah jalan. Oke, bukan setengah jalan, melainkan jalan terbaik. Dan kenapa disebut jalan tengah? Karena yang kiri dan kanan itu adalah yang berlebihan. Sehingga tidak baik karena berlebihan.
Misalnya, ambition, ya, cita-cita kita yang terbaik. Di sebelah kiri, kita bisa menjadi terlalu ambisius, sehingga itu sudah bukan ambisi, melainkan menjadi kegilaan. Oke, satu ekstrem adalah kegilaan yang kita sebut di sebelah kiri, itu yang kegilaan. Gila karena mencari sesuatu yang tidak mungkin, itu kegilaan. Dan yang di sebelah kanan, yang lawannya, ekstrem lawannya, yaitu ketakutan, sehingga tidak melaksanakan apapun. Oke, karena takut terus dan terlalu takut, berlebihan ketakutannya. Yang di kiri itu berlebihan kepercayaan dirinya. Yang di sebelah kanan itu berlebihan ketakutannya. Sehingga yang di kiri itu, yang kepercayaan dirinya itu berlebihan, maka dia membahayakan diri. Dan yang di sebelah kanan itu, yang ketakutannya itu berlebihan, dia tidak bertindak. Kedua ekstrem itu tidak baik. Dan apa yang jalan tengah? Orang ambisius mencari yang terbaik dan yang mungkin. Ambisius, terbaik, dan mungkin. Itu yang dipilih. Maka optimisme kita adalah optimisme yang bijaksana. Tahu bagaimana memilih jalannya yang terbaik. Tugas seorang Kristen, katanya Santo Josemaria di dalam bukunya Furrow, tugas seorang Kristen adalah menenggelamkan kejahatan. Ya, ada kejahatan di dalam dunia ini, kita tidak bisa menyangkalnya, kan? Dan apa yang kita harus melaksanakan dengan kejahatan? Kejahatan itu tidak bisa dihilangkan 100%. Tapi kalau kita berbuat banyak kebaikan, itu katanya Santo Josemaria, kejahatan itu tenggelam di dalam kebaikan itu. Sehingga yang tertinggal adalah kebaikan. Yang kelihatan hanya kebaikan. Tugas seorang Kristen adalah menenggelamkan kejahatan dalam banyak kebaikan. Ini bukan sebuah kampanye negatif, memusnahkan kejahatan, bukan. Menenggelamkan kejahatan di dalam banyak kebaikan. Maksudnya kita harus terus-menerus berbuat baik. Sehingga, dan meyakinkan orang lain untuk berbuat baik. Sehingga lebih banyak orang yang berbuat baik daripada orang yang berbuat jahat. Dan kalau itu terjadi, dunia ini akan menjadi lebih baik. Ini bukan sebuah kampanye negatif, katanya Santo Josemaria di dalam Furrow, atau menjadi anti apapun, ya, anti ini, anti itu. Itu bukan sekedar menjadi anti sesuatu. Sebaliknya, kita diajak hidup secara positif, penuh dengan optimisme. Seperti orang muda, kepada siapa semua kesempatan di dunia ini masih terbuka. Ya, kita seperti itu, walaupun kita sudah tua, sikap kita itu seperti orang muda. Kepada siapa semua kesempatan di dunia ini masih terbuka. Penuh dengan kegembiraan dan kedamaian di dalam hatinya. Kita harus terbuka kepada semua orang, kepada orang lain, semua orang lain. Terbuka baik dengan pengikut-pengikut Kristus maupun dengan mereka yang meninggalkan Dia, atau dengan orang yang tidak mengenal Dia sama sekali. Semuanya, terhadap semua itu kita terbuka. Tetapi keterbukaan itu tidak berarti kita menghindari diri dari tugas menyebar kebenaran dan kebaikan. Tetap harus disebarkan kebenaran dan kebaikan. Bukan maksudnya juga bahwa kita harus bersikap tak acuh saja. Melainkan kita harus tetap menjadi aktif menyebarkan kebenaran dan kebaikan. Itu ide yang ditulis oleh Santo Josemaria di dalam bukunya yang berjudul Furrow. Kita tetap aktif karena seorang Kristen adalah orang yang penuh harapan. Harapan itu adalah keutamaan yang membuat seorang percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan akan kita terima. Dijanjikan oleh Tuhan itu akan datang, pasti. Karena Dia yang berjanji.
Dan jika apa yang kita minta adalah sesuatu yang tidak baik bagi kita, maka kita percaya juga bahwa Tuhan itu akan mengabulkan sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, Dia tidak mengabulkan yang kita minta karena tidak baik, tapi dia menukarnya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Optimisme Kristen itu seperti itu. Nah, itulah optimisme yang sungguh. Berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan memberikan kepada kita yang terbaik, walaupun dulu kita tidak tahu bahwa itu yang terbaik. Sehingga kita berpikir bahwa itu bukanlah yang terbaik. Misalnya pandemi ini, baru kami menyelesaikan konferensi, dan di dalam konferensi itu, konferensinya HIDESI, Himpunan Dosen Etika Indonesia di seluruh Indonesia, itu HIDESI. Dan salah seorang antara pembicaranya mengatakan bahwa situasi pandemi ini ada banyak peluang-peluangnya juga. Dan saya berpikir, peluangnya itu apa ya? Dan memang ada beberapa hal yang membaik di dalam kehidupan kita. Katanya Dr. Bernardo Villegas di Filipina itu, kita tiba-tiba dikasih kesempatan untuk memberi quality time kepada keluarga. Dulu susah kan, karena kita terus-menerus memikirkan kerja, kita dapat nafkah dari mana, mungkin sampai sekarang kita masih khawatir. Tapi waktu bersama keluarga ada, dan kalau kita bijaksana, kita akan memakainya dengan baik. Oke, kesempatan itu ada. Juga kesempatan untuk menjadi kreatif, sehingga ada banyak orang yang tiba-tiba belajar bagaimana masak atau buat kue seperti itu. Dan semua guru, saya masih ingat mungkin 1 tahun sebelum ini, semua kami diminta untuk memikirkan apa yang kita harus atau bisa menawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa online, kan? Maka perkuliahan yang online yang bisa dibuat semuanya itu online. Dan para dosen itu ada kesusahan kan, karena melaksanakan sesuatu yang baru yang perlu banyak waktu dan harus diusahakan dengan baik. Tidak langsung dilaksanakan kan, ditunda-tunda. Tapi dengan pandemi ini, terpaksa semuanya untuk online kan. Sehingga sampai sekarang ada banyak materi, bahan perkuliahan yang online, dan itu sangat berguna bagi mahasiswa, bagi siswa juga. Karena dimanapun mereka berada, mereka bisa belajar. Tidak perlu ke sekolah kan. Itu ada pro dan kontranya, tapi ada pro-nya, sehingga orang-orang itu yang jauh bisa belajar. Belajar itu adalah sesuatu yang positif. Maka kalau ada orang-orang yang jauh dari sekolah, yang bisa belajar, sampai bisa menjadi pintar seperti sesamanya anak-anak itu, sama usia itu sesuatu yang sangat baik. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam bacaan pertama di dalam misa minggu ke-28 ini, ada kutipan dari Yesaya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring edapannya. Maksudnya Tuhan itu mempersiapkan sesuatu yang sangat baik bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan itu situasi akhirnya orang yang penuh dengan optimisme, penuh dengan harapan kepada Tuhan. Benar? Yang disebut oleh Santo Paulus, aku tahu bagaimana hidup di atas dan di bawah itu. Kehidupan ini kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita menderita, kadang kehidupannya itu enak. Tapi akhirnya ada perjamuan ini.
Maka kita harus berharap dan tetap optimistis atas apa yang akan terjadi. Optimisme yang begitu kuat, luar biasa, dan tetap realistis adalah optimisme yang ada waktu Santo Josemaria itu, pendiri Opus Dei, terpaksa tinggal di dalam konsulat Honduras pada waktu Perang Saudara Spanyol. Karena banyak orang menyembunyikan diri dalam konsulat itu, semua orang yang dicari oleh orang-orang yang mau membunuh semua orang religius karena tidak percaya kepada agama. Karena banyak orang menyembunyikan diri dalam konsulat itu, tiap kelompok terpaksa diberikan beberapa meter persegi aja. Santo Josemaria bersama adiknya dan 4 anggota Opus Dei laki diberikan sebuah gudang kecil dengan jendela kecil. Pada malam hari tidak ada ruang lagi di lantainya karena lantai tersebut ditutupi oleh badan orang yang berbaring di sana. Walaupun situasinya demikian, Santo Josemaria mengajak yang lain untuk mengikuti sebuah jadwal supaya mereka bisa, di dalam jadwal itu apa yang dimasukkan. Waktu untuk bekerja, waktu untuk berdoa, waktu untuk belajar, waktu untuk istirahat, waktu untuk berbincang-bincang, waktu untuk mengikuti misa dan merenungkan Injil. Di dalam situasi itu, Perang Saudara Spanyol, situasi mereka lebih baik daripada situasi yang beberapa saudara-saudari kan. Karena tiap hari mereka mengikuti misa dan nyambut komuni. Ada seorang Romo yang tinggal bersama mereka di dalam situasi yang parah, tapi tetap ada misanya. Sehingga salah seorang antara mereka, waktu mereka suatu hari keluar dari renungan Injil yang dikasih kepada mereka oleh Santo Josemaria, dia bertanya, wah ini sampai kapan ya? Karena surga seperti ini tidak bisa tahan lama di dunia ini, katanya. Itu seperti surga. Tapi kita masih di dunia. Nah, mungkin itu akan berakhir suatu hari. Tapi enak sekali katanya. Enak sekali ikut misa dan merenungkan Injil tiap hari, mendengarkan khotbahnya Santo Josemaria tiap hari, mendengarkan khotbahnya seorang kudus tiap hari. Wah, siapakah yang situasinya lebih enak, mereka atau kita? Bagi orang-orang di luar kelompok kecil itu, kegiatan kelompok kecil itu gila, sesuatu yang gila. Untuk apa belajar bahasa asing jika kita di dalam keadaan perang? Apa mereka yakin bahwa semua itu masih ada gunanya? Orang di luar kelompok itu pesimistis atas situasi negara Spanyol. Santo Josemaria dan teman-temannya masih mengharapkan dan menantikan masa depan yang baik. Ketika mereka bisa melanjutkan kerasulan Opus Dei di seluruh daerah Spanyol dan di negara-negara lain. Oleh karena itu, mereka belajar bahasa asing. Setelah Perang Saudara Spanyol, memang itu yang terjadi. Dan ketika Perang Saudara Spanyol berakhir, mereka sudah siap. Karena mereka belajar waktu Perang Saudara Spanyol kan. Setelah itu berakhir, mereka siap untuk pergi kemana-mana, ke semua tempat itu untuk menyebarkan kabar baiknya Tuhan. Dan semangat Opus Dei yang bisa membantu mereka untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih kudus. Waktu di konsulat Honduras itu tidak terbuang karena dipakai dengan baik, walaupun pada waktu itu dilihat sebagai sesuatu yang gila. Optimisme yang ambisius, yang terbaik, dan yang mungkin. Dan kita harus selalu menentukan jalan yang paling benar dalam doa kita. Dan di dalam doa kita minta bantuannya Bunda Maria. Bunda Maria, bantulah kami supaya tiap kali kami bisa menentukan apa yang baik. Dan semoga tiap hari kami penuh dengan optimisme itu yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Kami tahu bahwa dengan bantuannya Bunda Maria itu akan terjadi.
dan kami berharap bahwa Bunda Maria akan menemani kami. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku.